hobi bermain motor, hobi bermain otomotif lah ya. Itu kan emang sudah dijalani sejak SMP kelas 3. SMP ya? Ya dari saya juga ngalamin balap motor. Iya. Terus ya seperti anak muda zaman itulah, main sepeda BMX gitu. Nyoba-nyoba main skateboard, walaupun skateboard sih nggak terlalu mendalam ya. Lebih di BMX, terus akhirnya ke motor. Nah, tanpa sadar ya seiring dengan itu, tadinya kan awalnya tadi nyeting Tamiya, nyeting apa. Pada saat pertama kali dibeliin motor bebek sama orang tua, ya terinfluence juga sama kakak saya yang kebetulan punya kakak satu laki-laki juga, dia duluan dibeliin motor. Waktu itu di Bandung kan musimnya motor diperutulin, apa ya saya juga perutul-perutulin. Ya, dari situ mungkin minat untuk memodif itu jadi tumbuh dari sana. Oke, brother sister, kita berjumpa lagi dengan konten permotoran Indonesia yang terkeren. Hey Bro, Motorcycle Channel. Nah, dalam kesempatan episode kali ini, kita mendapatkan satu guest narasumber yang pastinya akan lebih menarik dan kita akan explore siapakah beliau. Ya. Dia adalah seorang builder chopper dan traditional hot rod yang terkenal di Indonesia dan sudah malang melintang. Karya-karyanya bisa banyak, mungkin brother sister pernah melihat dan mengapresiasinya di Indonesia juga di beberapa negara yang lain. Oke, saya perkenalkan. Here we are, the one and only Rudy Flying Piston Garage Sujono. Halo. Halo brother. Halo. Ya, gimana kabarnya Brad? Oke, fine. Santai aja Brad ya? Ya, santai. Oke, saya intens waktu itu bertemu dengan brother pada saat kita syuting satu film ya. Dulu satu saat mobilnya kita sewa dan itu sangat membuat saya impresi sekali, ya kan? Dan ada beberapa juga karya chopper brother selalu kita ketemu di beberapa acara motor ya. Oke, mengawali dari sampai sekarang brother sebagai seorang builder, itu kan beberapa teman atau beberapa sejawat di bikers itu banyak membahas bahwa ternyata ada sesuatu yang sangat unpredictable ya, nggak bisa diprediksi. Dulunya brother itu justru berawal dari waktu masih kecil SMP main Tamiya ya. Dari Tamiya justru menjadi satu hobi yang kemudian itu berkembang. jadi pijakan. Nah, itu gimana Brad? Bisa seperti itu? SD malah ya, bukan SMP. SD. Saya sebenarnya sama lah kayak anak-anak pada umumnya SD ya, main sepeda, main bola, main apa. Cuman ada ketertarikan lebih untuk ngerakit-rakit tuh. Dulu kan zaman itu ya Tamiya sebenarnya merek ya, nggak apa-apa kita sebut merek ya. Mungkin lebih ke plastik model kit berarti, bukan Tamiya kan mereknya kan, plastik model kit ya. Saya cukup interest ngerakit-rakit mobil, ngerakit motor. Cuman kan kalau mungkin anak-anak zaman itu kan mungkin ngerakit motor dan mobil itu sesuai dengan instruction books-nya. Kalau saya jadi lebih ke pengen, udah jadi gini nih, pengen dipotong ininya, pengen dipendekin, pengen gitu. Jadi secara otodidak mungkin logikanya mulai terbentuk bahwa kalau bikin ceper mobil tuh shock breaker-nya nih yang dipotong. Walaupun tetap masih pakai sarana media lem ya untuk ininya, karena kan dia cuman plastik model aja. Cuman setidaknya udah ada ketertarikan bahwa kalau di instruction book-nya harusnya warna ini, saya ganti warnanya. Instruksinya harus begini, saya potong ininya, saya pasang ininya. Lama-lama berkembang, kan banyak tuh yang bikin gagal, banyak pasti ada tuh bikin gagal. Mungkin kalau anak dulu ya, buang aja lah gitu misalkan. Tapi pada waktu itu masih kekumpulin. Nah jadi pada saat bikin project berikutnya, velgnya pakai yang bekas dulu nih. Dia pakai ini ya. Mungkin tanpa sadar di situ sih mulai belajar proses awal yang dulu belum ngerti itu artinya, itu namanya modifikasi. Tapi mungkin secara praktek saya sudah menjalankan
pekerjaan memodif gitu tanpa sadar. Oke, Itu sih. jadi apa tuh itu sebetulnya udah jadi afirmasi ya, maksudnya awal bagaimana bakat Brother sebagai seorang builder itu berawal dari situ malah ya. Ya, tanpa Eksperimen. sadar, Tanpa sadar. Yang akhirnya tanpa nanti sadar. berkembang bertemu dengan motor yang Motor sebenarnya aslinya. kayak gitu. Memang ada sih dulu kalau lagi kumpul keluarga apa segala macam beberapa bibi, paman. Iya. Nah, kalau kita kan kumpul keluarga banyak kan anak-anak kecil kan biasa suka gambar-gambar gitu. Suka gambar-gambarnya mobil, motor gitu. Ditanya misalkan nanti gede mau sekolah kemana, mau jadi apa? Selalu bilang akan sekolah desain mobil. Desain. Tapi dulu desain mobil karena belum ngerti motor, desain mobil gitu. Tapi ya itu cuma obrol-obrol aja sih sebenarnya gitu. Oke. Jadi kalau saya menyelami lagi masa kecil gitu ya, berarti Brother tuh rebelnya dari kecil ya, maksudnya untuk mencoba membongkar mobil tadi kan mobil Tamiya ya, yang akhirnya dibongkar segala macam, custom itu kan jadi hal yang kreatif ya, kayak gitu ya. Ya cuman ya kalau disebut sampai sekarang ya pada saat itu dilakukan tanpa sadar ya kan ya gitu karena seneng aja entah kenapa seneng aja bongkar-bongkar gitu. Siap, oke. Dan akhirnya setelah masa itu berkembang dan banyak diberi kesempatan lah ya, mungkin pasti orang tua akan selalu support ya. Peran orang tua dan kalau misalnya orang tua nggak support juga mungkin ya perjalanan untuk menjadi seperti sekarang itu akan terhambat. Sulit lah. Nah sekarang gini, kemudian ada yang paling menarik nih, brother and sister. Brother Rudy ini justru seorang yang awalnya sekolahnya waktu S1 dulu sarjana hukum ya. Sarjana hukum, kemudian bisa dibayangkan kemudian masuk lagi pasca saja master untuk pidana internasional. Nah itu bagaimana ketika proses menjalani hobi yang akhirnya itu jadi profesi dalam waktu bersamaan di tahun-tahun itu 90-an kan itu ya sampai tahun 2000 itu menjalankan dua-duanya profesi dan sekolah. Itu gimana, Brad? Pada saat ngejalaninnya sih nggak ngerasa suatu hal yang aneh ya karena memang kuliah juga kebetulan memang pengen gitu. Cuman kan dulu kan generasi kita zaman itu ya beda sama generasi sekarang. Kalau generasi sekarang disebut generasi Z mungkin. Z ya. Anak-anak ditanya sekarang mau jadi apa? Mau jadi YouTuber, mau jadi apalah hal-hal yang sifatnya memang aplikatif sama hobinya dia. Tapi zaman-zaman kita tuh saya masih ingat anak-anak tuh kalau ditanya mau jadi apa? Jadi dokter. Jadi insinyur, jadi arsitek, apa segala. Yang banyak sih dokter lah ya. Nah, jadi pada waktu itu kan ibarat kata tuh anak-anak tuh tercetak kuliah tuh ekonomi, hukum, arsitek, kedokteran atau apa. Nah, kebetulan minat saya lebih karena saya senang belajar sejarah, senang baca-baca autobiografi orang-orang dari dulu emang saya suka. Jadi akhirnya mungkin terarahkan ke sana. Kebetulan orang tua juga memang dia cukup mendalam lah di bidang hukum. Nah, terus jalan gitu. Jadi lulus SMA ya udah masuk ke sana. Tapi hobi bermain motor, hobi bermain otomotif lah ya. Itu kan emang sudah dijalani sejak SMP kelas 3. SMP ya. Ya dari saya juga ngalamin balap motor. Terus ya seperti anak muda zaman itulah main sepeda BMX gitu. Nyoba-nyoba main skateboard walaupun skateboard sih nggak terlalu mendalam ya. Lebih di BMX terus akhirnya ke motor. Nah, tanpa sadar ya seiring dengan itu tadinya kan awalnya nyeting Tamiya, nyeting apa. Pada saat pertama kali dibeliin motor bebek sama orang tua, ya terinfluence juga sama kakak saya yang kebetulan punya kakak satu laki-laki juga, dia duluan dibeliin motor. Waktu itu di Bandung kan musimnya motor diperutulin, apa ya saya juga perutul-perutulin. Ya, dari situ mungkin minat untuk memodif itu jadi tumbuh dari sana. Balap apa segala macam dan terus berkembang. Jadi waktu kuliah itu, waktu sekolah lah ya, jadi SMP, SMA, kuliah dan sebagainya. Hobi ini seiring sebenarnya. Jadi tidak ada keterpaksaan untuk kuliah karena saya suka juga. Tapi dari sela-sela kuliah itu mungkin ada teman-teman yang hobinya basket, hobinya apa. Saya lebih hobi di otomotif. Kalaupun ya olahraga main bola lah apa segala macam biasalah itu lakukan. Nah,
terus lama-lama terbentuk tuh lebih influence-nya, lebih ke minatnya lebih di otomotif. Tapi semua itu tidak pernah direncanakan gitu. Kayak mungkin saya termasuk orang yang easy going aja, let it flow. Apa kemana jalannya? Ya itulah yang terbentuk gitu. Jadi nggak kalau misalkan sampai kamu cita-cita nanti suatu saat saya mau punya bengkel, mau punya gini, mau punya staff begini, enggak sih. Jalan aja. Tiba-tiba ada satu momentum di mana saya mulai mencoba terima sebuah karya secara profesional, artinya dibayar. Nah dari situlah mulai terus, ya. Gitu, sampai sekarang. Dari situ berarti ya ada sedikit throwback lagi yang dulu kan balapan ya. Brother juga banyak juga dikenal waktu zaman-zaman Liga Shibu ya. Balapan motor yang notabene itu motornya motor Jepang. Ya kan? Nah, ketika proses akhirnya ketika mendalami motor itu kan di situ ya, secara skill, kemudian pengetahuan segala macam. Nah, pertama kali yang kemudian akhirnya masuk ke motor yang benar-benar punya passion untuk di custom. Itu motor apa? Nah ini artinya yang bukan yang Jepang ya? Ya gini, jadi sebenarnya passion untuk ngerubah motor tuh sebenarnya ya dari sejak awal itu, dari motor Jepang itu. Apapun motor yang dibeliin tuh selalu pasti saya modif. Tapi satu saat tuh kan udah malang melintang di dunia balap lah, ibarat kata, walaupun regional Jawa Barat aja nih. Kalau balap ya mungkin di Bandung, dulu di Cibiru ada, ke Cirebon juga, ke Tasik. Beberapa kali sempatlah ke Jakarta tapi nggak sampai khusus. Tapi lama-lama tuh mengalami kejenuhan juga karena memang ini kembali ke belakang, orang tua saya kan, bapak saya tuh beliau nggak mau saya berprofesi sebagai pembalap. Saya ingat banget pesan dia tuh adalah bukan mengecilkan arti pembalap ya, bukan. Tapi bapak saya tuh waktu saya mau jadi pembalap benar-benar itu kan pernah tercetus, Pak, saya mau balap aja karena ada tim profesional yang mau biayain tim saya. Bapak saya bilang nggak boleh. Ya sempat ada penolakan juga, dalam artian agak kesel juga kenapa anak mau berprestasi nggak boleh nih, bukan. Tapi yang saya ingat kata-kata dia adalah kalau kamu mau bergerak di dunia balap, jadilah pemilik tim balapnya, bukan jadi pembalapnya. Ya pada waktu saya kecil saya nggak ngerti maksud itu apa. Oh ternyata ibarat kata tuh mungkin bapak saya, lu harus sukses supaya lu bisa punya tim balap, dalam artian secara finansial lu mapan. Nah oke lah, karena memang nggak didukung untuk jadi, tapi balap kan tetap dibiayai sama bapak saya pakai uang dia, dan prestasi cukup lumayan tim saya di Bandung. Untuk tim privater cukup lumayan lah. Terus ya udah dari situ mulai akhirnya balap pun juga umur bertambah. Dunia berkembang dong. Awalnya suka motor bebek, lama-lama motor sport, tapi masa dunia berputar di situ. Sampai satu titik saya sering cerita sama siapa-siapa. Orangnya pun sekarang masih ada gitu. Jadi suatu saat saya pergi sama keluarga saya di sekitaran Jalan Bandung, agak lagi ada macet, tiba-tiba ada satu motor yang akhirnya saya tahu itu adalah WL Harley Davidson WL 750 cc. Kalau soal tahunnya pada waktu itu saya juga nggak tahu. Sampai sekarang pun saya nggak tahu motor dia tuh tahun berapa gitu. Cuman dia lewat. Itu ya berarti SMP-an lah ya. SMP kelas 2 menjelang ke kelas 3 atau mungkin udah SMP kelas 3 hampir lulus lah waktu itu. Langsung aja gitu di otak, mungkin ya itu jalannya ya. Wah, jadi motor bagus nih gitu. Langsung bilang sama orang tua saya, kayaknya saya udah stop deh mau main balap-balapan apa segala macam, saya stop deh. Saya pengen motor tua. Bapak saya sih ya langsung dukung. Oh ya, boleh cari di mana motor tuanya, mau beli di mana? Karena kan mungkin karena dia tidak bermain di dunia otomotif yang spesial motor dunia otomotif, dia ya mau beli di mana gitu. Ya udah nanti nyari lah gitu. Terus ya biasalah kalau ibu saya kan, nanti gini diprutulin apa segala macam kayak motor-motor yang sebelumnya. Nah saya bilang sama ibu saya, malah kalau motor tua sih kayaknya nggak diprutulin pada saat itu ya. Jadi dulu tuh ibu saya tuh mendambakan anaknya tuh naik motor yang ada spakbornya lengkap gitu loh. Ini dibeliin dari dealer nih, datang masih kinclong, cabutin semua, tinggal rangka sama mesin sama setang. Nanti ibu saya marah kan, itu motornya. Anak zaman dulu kan dengan entengnya ngomong nanti supaya kalau dijual lagi masih kayak baru mah. Padahal wah kayak brengsekan gitu lah. Pada zaman itu memang dunianya kan begitu. Ya udah akhirnya bisa dapat motor dari ya salah satu tokoh motor tua di Bandung yang sampai sekarang pun dia masih ada, masih eksis.
Budi Memori. Oke, Budi Itu Memori. saya beli motor Oh ya. Mas Budi Memori pertama. Ya karena beli motor itu akhirnya jadi terbawa ke sana. Jadi pada waktu itu kan ya namanya main motor Harley. Akhirnya lari ke sana gitu loh. Mainnya jadi main Harley sama orang-orang Harley gitu, lebih ke sana sih akhirnya. Oke, berarti Sampai sekarang. ya pertama kali justru bertemu dengan seorang legenda, termasuk legenda di Bandung ya. Sebenarnya tanpa sadar juga karena kan nggak kenal kan. Jadi awalnya tuh masih SMP itu kan udah kebetulan sempat dikasih sebuah hardtop. Itu benar. Jadi hardtop brand. Toyota hardtop. Sementara di zaman-zaman itu Brad tuh sama gue tuh ini Brad, seangkatan. Jadi zaman itu paling kalau saya suka misalnya kayak Wonder ya, Starlet, Civic ya, Starlet kayak gitu. DX masih ada lah, Kijang Kotak masih ada, kayak gitu, Corona. Ya gitu-gitulah. Nah, Brad justru hardtop. Dikasihnya hardtop. Dikasihnya pokoknya nih ada mobil hardtop, nggak dalam kondisi bagus, tapi mesinnya hidup gitu dari tahu bokap dapat dari mana tuh. Pokoknya katanya sih dari perkebunan di Jambi lah. Nih kamu bangun katanya gitu, buat kamu nanti SMA katanya gitu. Ya sudah kita bangun aja. Kebetulan ada punya saudara emang dia bisnisnya ngecat mobil, restore mobil. Ya udah titipin di sana. Nah setelah mobilnya jadi hidup bagus normal. Karena punyanya Toyota, dibawanya ke dulu ada tuh Leonidas Siliwangi nomor 8, punya Hendra almarhum sekarang. Ya disetting lah di sana. Dari situ jadi komunitasnya malah jadi kebawa ke mobil off-road itu ke gunung dulu ya dulu belum populer, cuman kan ada beberapa orang yang ada di komunitas Maung Bandung off-road. Nah mainlah di sana. Kebetulan Maung Bandung off-road itu link dekatnya ke orang-orang Harley Davidson lama, orang-orang menjelang perpindahan dari HCB ke HDCI Bandung, zaman almarhum Pak Sentani, kumpulnya di Cisitu, di tempatnya Mas Bambang Broto tuh, Bang Bud almarhum, Albatros dulu, ya disitulah gitu loh. Ketemu sama Mas Budi Memori, beberapa temen yang masih muda-muda tapi masih umurnya di atas saya lah, Budi Dalton, Bara, Coki, Silalahi almarhum, Dean almarhum, gitu. Berarti brother motor dulu beli WL dari Mas Budi, kemudian beberapa waktu kemudian dikasih hardtop. Hardtop dulu. Hardtop dulu. Main off-road dulu. Baru di situ dapatlah motor tua itu, karena tadi bapak saya sih sebenarnya oke aja, saya beli motor tua. Cuman kan pertanyaannya adalah di mana cari motor tua itu, kan di dealer nggak ada. Nah, saya tidak bisa membayangkan, Brad. Ketika lu kan rebel ya, jadi kan dari kecil Tamiya di obrak-abrik segala macam custom. Nah, ketika dapat motor tua, itu kemudian diprotulin, ya kan, di custom itu respon dari Bang Bud, Mas Budi itu gimana tuh? Awalnya sih sebenarnya seneng ya dapat motor tua, karena yang lihat penampakan awal yang ternyata tuh motor si Bara itu kan waktu kita lihat pertama tuh first sign-nya tuh motor tua orisinil. Jadi begitu dapat motor dari Mas Budi Memori itu, wah seneng banget nih gitu, walaupun belum direstore sama sendiri ya. Warnanya inget tuh masih biru tua gelap. Kacau juga tuh orang tuh. Jadi pas dipakai malam-malam sendirian, nggak ngerti mesin, nggak ngerti apa, anjir mogok motornya. Akhirnya pas manggil montir, mesinnya dibuka, anjing pistonnya gede sebelah. Gelo eta jelema. Tapi mungkin itulah, begitu pelajaran awal kita seneng motor tua tuh di situ. Jadi kan main motor tua tuh cuma dua kemungkinan, kejeblos, kebablasan, atau kapok nggak mau lagi. Nah, gue yang bagian kejeblos, kebablasan, nggak bisa lepas. Jadi dulu tuh memang benar-benar anak kecil, bukan anak muda lagi, anak kecil main motor tua, jiga nugelo, pergi aja sendiri malam-malam, nggak inget yang namanya kunci busi, nggak inget kunci-kunci, keliling aja seputaran Bandung. Tiba-tiba di Jalan Aripan, cas mati, anjir ini apaan nih? Belum ada handphone, belum ada apa, masih zaman telepon box kotak pakai koin, belum kartu. Malam-malam telepon sama si Mas Budi, Mas motor mogok, jawabannya kayak hidup sorangan. Anjir gelo eta.
Kalau suruh ngedorong, ya nggak mungkin lah. Gue badan segede gitu dari Naripan mesti pulang ke rumah orang tua dulu di sekitar Jalan Pajajaran, deket Gor Pajajaran sana. Bisa mati berdiri gue gitu. Akhirnya benar diikutin. Katanya tunggu mesinnya dingin hidup lagi. Gitu ya? Iya, mesinnya dingin hidup lagi, cepet-cepet pulang. Lama-lama interval mogoknya lebih cepat tuh. Biasanya mungkin sekitar 2 kilo, 3 kilo baru mogok, lama-lama per 500 meter dia mogok. Anjir, itu dari Jalan Naripan pulang ke rumah tuh nggak tahu berapa jam tuh sampai pulang jam berapa udah. Ya tapi itu seni lah, lucu-lucuan ya. Akhirnya bongkar-bongkar. Nah terus mulai tuh, pada waktu itu mulai ada film di Renegade, di RCTI. Terus kalau di bioskopnya ada Harley Davidson and Marlboro Man. Terus ada Stone Cold. Stone Cold ya. Nah, itu menginfluence, tapi anak muda zaman itu tidak punya referensi seperti sekarang. Kalau sekarang buka Instagram, buka Pinterest, buka Google, semua bisa muncul. Buka aja, Old School Chopper, keluar tuh. Dulu boro-boro gitu. Dulu nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Nah, cuman lihat sepintas, film pun kan masih zaman, kalau nggak Betamax, Laserdisc. Di skip lama-lama jebol juga itu Laserdiscnya. Wah kayak gini. Nah, kaset Betamax ya. Ya. Ngegulung dia aja film BM. Iya. Kolot datang ngeliur bingung kan. Terus akhirnya ya gitu. Wah, keren nih motor gitu. Masih muda juga kan. Buka nih mulai crash bar. Sama senior malah ulas ya dibuka kayak labu pasang deh yuk. Pada zaman itu kan, maksudnya zaman itu tuh dulu masih apa ya disebut, memang apa ya, gaya hidup bermotor zaman itu kan lebih ke senior junior. Kita memang tata krama ya sama senior tuh ibarat kata titah senior tuh ibarat kata perintah udah itu gitu loh, walaupun dulur lain gitu harus turutin. Walaupun nah ini sebenarnya gue nih tidak pernah tergabung sama klub motor manapun secara resmi. Gue tuh nggak pernah jadi kamu anggota klub ini, itu nggak pernah gitu. Ada banyak beberapa teman-teman di Bandung yang nyangka gue nih pernah bergabung sama Biker Brotherhood, atau gue nih pernah bergabung sama HDCI Bandung pada waktu dulu, bukan yang sekarang. Sejujurnya gue nggak pernah sih terlibat secara resmi gitu bahwa gue adalah anggota. Enggak, cuman dia dulu mainnya bareng-bareng. Ya jadi touring sama-sama kemana gitu ya. Akhirnya ya bagaikan saudara lah gitu loh gitu. Nah itu sebenarnya gitu. Nah terus mulai tuh untuk nyabut spakbor aja susahnya setengah mati gitu. Dicabut hari ini, besoknya dipasang lagi sama mekanik dulu yang diminta, orang tua saya minta bantuan beberapa mekanik senior di Bandung untuk yang ngasuh saya lah gitu. Jadi ya dititipin ke sana, ya udah motor tuh akhirnya udah dicabut dipasang lagi, capek gitu. Lama-lama ya tapi terus ya lama-lama dunia custom juga di Bandung lah ya berkembang mulai itu udah biasa lah yang namanya motor ditrondolin. Anak-anak Biker Brotherhood pada masa itu tuh Nortonnya mulai cabut lampu, cabut spakbor, cabut jok bla bla. Terus ada acara Kelpie. Acara Kelpie awal-awal ya VW, Harley motor Inggris. Mobil-mobil gede yang nginjek-nginjek mobil-mobil tua tuh. Nah, di situ mulai terbuka lah wawasan orang Bandung bahwa motor tua pun dimodif bagus. Nah mulai dari situ kita mulai modif motor sendiri lah sebenarnya gitu loh gitu. Nah berarti brother nih passion lebih awalnya ya sebelum nanti ke traditional hot rod itu benar-benar di chopper ya, dan di motor tuh bobber dulu awalnya lebih di bobber karena motor standar dipurutulin aja gitu loh. Bobber. Ya kayak ada the wild one itu kan. Zaman itu jadi kan juga akhirnya sekarang chopper itu kan satu era setelah masa bobber berakhir mulai ke chopper. Jadi ya pasti mungkin awal-awal secara natural anak-anak muda yang main motor tua itu pasti akan melewati fase di bobber dulu pada waktu itu. Karena boro-boro mikir mau motong sasis, mau motong apa gitu loh. Nyabut spakbor aja dipasangin lagi sama yang senior gitu loh gitu. Nah, lebih intensnya Brad kalau misalnya kan dulu ada Kelvie, kemudian acara-acara motor, kemudian eksperimen dari beberapa teman motor di Bandung gitu ya. Nah, selain itu yang lebih intensnya itu apa? Mungkin misalnya brother, apa majalah yang menjadi influence? Gini. Jadi dulu tuh kebetulan kakak saya tuh dapat beasiswa sekolah ke Inggris. Diberangkatkan lah dia sama orang tua saya, dapat beasiswa, dia berangkat ke Inggris. Nah, kalau dia cuti, saya suka titip sama dia spare part Harley saya. Terus
majalah-majalah cik bawain lah dari sana. Nah dia bawain tuh majalah-majalah isi rider dari sana banyak. Mungkin dia juga di sana waktu luang nggak ada kerjaan ke toko buku ya beli majalah isi rider, Playboy oke. Gitu Kan orang tadi bere ya. Nu isi rider ya dibikin ke orang. Nah di situ makin tuh terbuka gitu. Oh ini nih motor-motor chopper tuh begini sebenarnya stylenya. Nah, baru nggak soal chopper itu apa? ya mulailah belajar. Terus ya sudah berjalan terus.